Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi dengan NPM D21801401488. Saya mahasiswi semester 4 Prodi Akuntansi di kampus STIS 11 April Sumedang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi yang didoseni oleh Bapak Panji Parman SE MAK. Adapun materi yang akan saya sampaikan dalam video ini yaitu tentang Sosiologi Ekonomi Kontemporer di era masyarakat postmodernisme. Selamat menyaksikan. Sosiologi ekonomi kontemporer selain berasumsi bahwa tindakan individu dalam bidang ekonomi dipengaruhi oleh ikatan sosial, juga berasumsi bahwa tindakan ekonomi tidak selalu bersifat rasional kalkulatif. Maksudnya, rasional kalkulatif di sini memikirkan untung atau rugi terhadap apa yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Tetapi tindakan ekonomi di sini dapat juga bersifat rasional spekulatif. Maksudnya spekulatif di sini artinya tidak terlalu memikirkan untung atau rugi terhadap apa yang telah mereka keluarkan, tetapi mereka lebih mementingkan bagaimana konstruksi hubungan sosial masyarakat yang bersangkutan dalam memandang arti penting atau fungsi suatu barang atau jasa. Misalkan ada seseorang yang rela merogoh kocek yang sangat besar untuk membeli sebuah tas, padahal masih banyak tas-tas lain yang berharga murah dengan kegunaan yang sama dan juga bentuk yang sama. Tetapi di sini yang membedakan adalah tas tersebut branded, sehingga banyak orang yang memandang jika seseorang memakai tas branded maka gengsinya di lingkungan masyarakat tersebut akan menaik. Berbeda dengan ilmu ekonomi yang mengkaji dinamika pasar dan kondisi perekonomian, sosiologi ekonomi kontemporer lebih menitik beratkan kajian pada persoalan mengenai bagaimana kekuatan industri budaya memengaruhi konsumen agar terus mengonsumsi produk-produk yang mereka tawarkan, termasuk di dalamnya isu-isu tentang perkembangan kapitalisme, proses komodifikasi, perilaku konsumsi, gaya hidup, dan juga isu-isu lainnya yang terkait dengan proses perubahan sosial budaya yang terjadi di era masyarakat post-industrial. Keseharian sistem perekonomian fast food, McDonaldisasi, fenomena merebaknya penggunaan kartu kredit sebagai uang plastik yang memudahkan dan meningkatkan perilaku konsumtif konsumen, proses komodifikasi, perkembangan gaya hidup masyarakat postmodern, perkembangan budaya konsumsi, dan lain sebagainya adalah tema-tema yang acap kali diperbincangkan dalam kajian sosiologi ekonomi kontemporer. Dua perkembangan atau pergeseran yang paling menonjol terjadi dalam masyarakat postmodernisme ini antara lain yang pertama adalah terjadinya pergeseran dari persoalan produksi ke konsumsi. Yang kedua, terjadinya fokus kapitalisme dari pengeksploitasian pekerja ke pengeksploitasian konsumen, di mana sosiologi ekonomi kontemporer itu sendiri menyadari bahwa masalah sosial yang muncul di era kapitalisme lanjut ini bukan hanya soal tentang pengeksploitasian atau alienasi buruh saja, melainkan bagaimana kekuatan kapitalis ini memainkan dominasinya melalui penjajahan kultural, menghegemoni, dan bagaimana cara memanipulasi konsumen. Di era kapitalisme lanjut ini, diakui atau tidak, perkembangan kekuatan budaya industri telah mencapai taraf yang nyaris tak terkendali. Pada 2010, Ritzar mencatat ada 4 perubahan dalam masyarakat postmodernisme yang merusak konsumen. Antara lain, yang pertama adalah pertumbuhan penggunaan kartu kredit yang menyebabkan masyarakat membelanjakan uang lebih banyak daripada semestinya, bahkan melebihi persediaan uang yang ada. Hal ini sering terjadi karena difasilitasi kepemilikan kartu kredit yang mudah, sehingga acap kali konsumen membeli sesuatu yang tidak diperlukan atau bahkan tidak mereka inginkan. Kemudian yang kedua adalah perkembangan shopping mall yang menjamur di berbagai sudut kota, bukan hanya mendemonstrasikan kemunculan tanpa henti produk-produk budaya industri, tetapi juga menawarkan dan membujuk konsumen untuk membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah jaringan TV shopping atau cyber mall yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
belanja setiap waktu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, yang dengan cara demikian dapat meningkatkan kemungkinan konsumen untuk membelanjakan uang mereka lebih banyak daripada yang semestinya. Kemudian yang keempat adalah adanya berbagai katalog yang menawarkan produk-produk budaya industri dengan berbagai variasi sehingga memungkinkan masyarakat untuk membeli produk dari mana saja di dunia, dan mereka dibujuk untuk membeli sesuatu yang sebetulnya tidak mereka perlukan. Tidak ada satupun aspek kehidupan masyarakat di era post-industrial yang tidak terkontaminasi dan bisa lepas dari pengaruh kapitalisme. Bahkan kehidupan umat beragama sekalipun yang seharusnya jauh dari pengaruh kapitalisme sering terjadi dan tidak bisa steril dari pengaruh kekuatan kapitalisme. Misalnya wisata umroh, kegiatan naik haji yang secara khusus menawarkan paket istimewa yang melibatkan pendamping artis merupakan salah satu contoh yang memperlihatkan bahwa bagaimana gaya hidup dan konsumerisme pun telah berhasil merambah dan menjadikan situs-situs keagamaan sebagai batu pijakan untuk mendapatkan keuntungan lebih di sektor ini. Sementara di sisi lain, kemiskinan dan penderitaan, aktivitas seksual, pornografi, dan lain sebagainya di era post-industrial ini tak jarang mengalami proses komodifikasi menjadi bagian kemasan budaya industri yang dikemas dan dipertontonkan dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Acara televisi seperti Bedah Rumah, Seandainya Aku Menjadi, dan sejenisnya merupakan acara-acara tayangan televisi yang bukan hanya sukses menguras air mata saja, tetapi juga mendapatkan dan menghasilkan keuntungan bagi produsennya. Realitas sosial ekonomi di era masyarakat postmodernisme ini makin berkembang, proses komodifikasi makin meluas, dan bahkan perilaku konsumtif masyarakat telah mencapai tingkat akselerasi perkembangan yang tak lagi bisa dikendalikan karena dukungan dan perkembangan teknologi informasi yang semakin luar biasa. Di era masyarakat post-industrial, masyarakat bukan hanya makin familiar dengan gadget saja, tetapi juga masyarakat makin familiar dengan kehidupan dan interaksi sosial di dunia cyberspace, sebuah ruang halusinasi yang tercipta dari jaringan data-data komputer yang digunakan sebagai saluran komunikasi antar manusia dalam skala global. Di era masyarakat informasi ini, masyarakat tidak hanya bisa mengonsumsi produk industri budaya melalui pemesanan internet, tetapi juga bisa mengonsumsi produk industri macam apa yang dibeli dan dikonsumsi di internet, dan juga stimulasi macam apa yang ditawarkan budaya populer. Sebagai sebuah kajian sosiologi ekonomi kontemporer di postmodernisme ini boleh dikata telah menemukan ladang persemian tema yang seolah tak terbatas. Di era ini tidaklah keliru jika dikatakan sebagai era kebangkitan sosiologi ekonomi kontemporer. Dikatakan kontemporer karena realitas sosial ekonomi yang menjadi fokus kajian tidak lagi berkaitan dengan kehidupan masyarakat postmodern, di mana yang namanya kenyataan dan halusinasi sudah tidak lagi dapat dibedakan. Era post-industrial, postmodernisme, dan era kapitalisme lanjut adalah era yang melahirkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan konsumsi dan juga gaya hidup. Dan bagi sosiologi ekonomi ini merupakan tantangan baru yang sangat menarik untuk dikaji dan juga untuk dipecahkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.